Kaula muda, mari kita ikuti Kultum Ramadan berbagi ilmu raih berkah yang disampaikan oleh Ustadz Muhadar STH. Program ini dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Kanwil Kemenak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun judul nasihat kita pada kesempatan ini adalah menjaga adab dalam berpuasa. Mari kita baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahu Bukhari wa Abu Daud. Soimin, soimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang kita bacakan, ada dua hal penting yang Rasulullah ingatkan kepada kita, di mana dua hal tersebut harus kita jauhi agar puasa kita bermakna. Dua hal tersebut harus kita jauhi agar kita tidak terkena ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala karena melakukan dua hal tersebut. Apa dua hal tersebut yang harus kita jauhi di dalam kita berpuasa? Rasul menyebutkan, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qawla zur. Apa itu qawla zur? Qawla zur adalah perkataan dusta, bohong. Yang kedua adalah wal 'amala bih, dan perbuatan dusta, perbuatan yang tidak bermanfaat. Dua hal ini harus kita jauhi. Orang-orang yang dalam keadaan berpuasa kemudian tidak menjauhi qaula zur, artinya banyak berkata bohong, banyak berkata dusta, banyak berkata yang perkataan tersebut memberikan mudarat, baik itu kepada yang berkata maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Qaul az-zur ini juga bisa bermakna caci maki, kalimat-kalimat jahat, kalimat yang mengandung fitnah, atau perkataan yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Nah, ini harus dijauhi. Kemudian yang kedua adalah wal 'amala bih, perbuatan yang tidak bermanfaat, di mana perbuatan tersebut merusak diri orang yang melakukannya dan merusak orang-orang yang ada di sekitarnya. Di mana perbuatan tersebut perbuatan yang tidak bermanfaat. Katakanlah melakukan perbuatan yang itu merugikan dirinya dan orang lain. Katakanlah dia melakukan hal-hal yang itu merusak lingkungan, atau dengan perbuatan yang dilakukan tersebut merusak kebahagiaan dan ketenangan, atau perbuatan sia-sia dengan bentuk permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Nah, ini harus dijauhi. Kalau tidak dijauhi qaula zur dan wal 'amala bih ini, maka apa konsekuensinya? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak menjauhi qaula zur, perkataan bohong, wal 'amala bih, dan perbuatan dusta, maka Allah tak butuh kepada orang tersebut menahan haus dan lapar. Mari kita jaga ibadah puasa kita dengan memperbanyak ketaatan dan kesolehan kita, sekaligus kita menghindarkan diri kita dari qaula zur dan wal 'amala bih. Semoga Allah merahmati kita, dan mudah-mudahan dengan adab yang kita jaga, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita dan Allah jauhkan
daripada puasa yang tidak bermanfaat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi